Wisata kebun buah-buahan. Memasarkan buah hasil perkebunan merupakan salah satu usaha yang tricky, mengingat banyak orang yang mempermainkan harga pasaran. Jadi daripada terpaku pada hal tersebut, kenapa tidak mendatangkan pelanggan langsung ke kebun Anda dan membiarkan mereka memetik buah yang diinginkan sekaligus berwisata? Ya, konsep itulah yang diusung usaha wisata kebun buah-buahan. Jadi, keuntungan yang didapat tidak hanya berasal dari hasil perkebunan, tetapi juga orang-orang yang berwisata. Agar banyak yang tertarik, buatlah tempat wisata edukatif dengan memberikan pelajaran singkat mengenai cara bercocok tanam. Kebun sayur organik. Meningkatkan kualitas dan hasil sebuah perkebunan, cobalah untuk membuat inovasi yang menarik. Salah satunya adalah dengan membuat usaha perkebunan sayur organik. Berbeda dengan sayur kebanyakan, hasil dari perkebunan ini bebas dari pestisida dan dikembangbiakan melalui metode hidroponik. Karena tidak banyak orang yang terjun di bisnis ini, peluang keuntungan yang akan didapat tentu saja cukup besar. Modal yang dibutuhkan pun jauh lebih terjangkau daripada perkebunan biasa. Untuk menjual hasilnya, pemilik usaha bisa langsung memasarkannya ke pasar atau toko sayur tradisional tanpa bantuan pengepul. Perkebunan kelapa. Siapa yang mengira bahwa Indonesia merupakan salah satu pemasok kelapa terbesar di dunia? Tidak heran banyak yang menganggap bisnis perkebunan ini memiliki prospek yang cerah. Hasil yang didapatkan dari perkebunan ini pun cukup potensial, karena setiap bagian kelapa pasti bisa dimanfaatkan. Buahnya bisa dijual kepada pedagang makanan dan minuman. Kulit kelapa bisa dipasok ke pengrajin. Minyak hasil olahan buahnya bisa dijadikan bahan baku perusahaan minyak goreng, bahkan batang dan kulitnya bisa dimanfaatkan untuk banyak hal yang juga mampu mendatangkan pundi-pundi rupiah. Kebun jati. Dari semua jenis kayu, jati merupakan salah satu yang dibanderol dengan harga jual cukup tinggi. Dari semua jenis kayu, jati merupakan salah satu yang dibanderol dengan harga jual yang cukup tinggi. Kualitas kayu dari pohon jati merupakan alasan utama mengapa hasil perkebunan ini memiliki potensi keuntungan yang maksimal. Jadi jika tertarik untuk berbisnis dan memiliki lahan luas, mungkin Anda tertarik untuk melirik usaha perkebunan ini. Tetapi jika ingin terjun di bisnis perkebunan jati, Anda harus memahami setiap resikonya. Salah satunya adalah waktu panen yang cukup lama, yaitu sekitar 20 tahun. Meskipun begitu, keuntungan yang didapat sangat sepadan bahkan lebih dari yang diharapkan. Bisnis bibit dan pupuk. Jika tidak memiliki lahan memadai, jangan khawatir. Anda tetap bisa memiliki usaha kreatif di industri perkebunan dan membangun bisnis bibit tanaman atau pupuk. Soal pangsa pasar, bisnis semacam ini juga cukup potensial. Selama orang masih berminat dengan tanaman, selama itu pula peluang untuk memperoleh keuntungan bisa kita raih. Selain itu, modal yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Dalam membangun sebuah usaha, selain ide kreatif, kita juga membutuhkan modal yang tidak sedikit. Inilah mengapa meminjam dana atau berutang seringkali menjadi pilihan. Tapi sayangnya, bunga yang mencekik dan sulitnya proses birokrasi membuat kita urung untuk melangkahkan kaki dan membangun sebuah bisnis. Bunga yang mencekik dan sulitnya proses birokrasi membuat kita urung untuk melangkahkan kaki dan membangun sebuah bisnis.